Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kacubata. Pemirsa Midik TV, senang sekali saya Hayadi Ridhoi dapat kembali hadir bersama Anda dalam ruang dialog yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita bersama. Sebentar lagi, tepatnya bulan Desember, sebagian saudara-saudara kita akan melaksanakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Perayaan ini tentunya bukan hanya semata perbedaan keyakinan, tetapi juga indahnya persaudaraan. Di tengah keberagaman suku, agama, dan bahasa, ada satu nilai yang menjadi pondasi utama kita untuk keharmonisan sosial. Dan kita sama-sama sepakat dan saya yakini itu, yaitu toleransi. Nah, untuk itu pada podcast malam ini tema yang akan kita angkat adalah toleransi sebagai pondasi harmoni sosial kehidupan umat beragama di Kabupaten Ketapang. Dan untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita seorang tokoh agama yang selama ini kita kenal turut menjadi penopang kuat terciptanya kedamaian dan keharmonisan di Kabupaten Ketapang. Beliau adalah Bapak Dr. Handas Kiai Haji Faisal Maksum. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ketapang. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Masya Allah. Baik pemirsa, dari beliau kita akan menggali informasi tentang toleransi sebagai dasar untuk menciptakan keharmonisan di kehidupan umat beragama di Kabupaten Ketapang. Langsung saja barangkali Kiai, bahwa kami dan tentunya pemirsa ingin mendengar tentang bagaimana pendapat Kiai kondisi nyata toleransi yang terjadi antar umat beragama di Kabupaten Ketapang. Apa yang menjadi kekuatan terbesarnya, dan kalaupun memang ada, apa tantangan terberatnya? Silakan, Kiai. Terima kasih kepada Bapak Hayadi yang telah memberikan satu pertanyaan tentang kenyataan kehidupan beragama atau toleransi di Kabupaten Ketapang. Dalam kehidupan nyata, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa toleransi adalah penopang harmonisasi, lalu bisa menciptakan kondisivitas masyarakat Kabupaten Ketapang. Sesuai dengan pertanyaan, apa yang menjadi kekuatan terbesar kita, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang, sehingga sikap toleransi sangat tinggi sekali. Yang mencakup aspek positif yang menopang terciptanya toleransi yang tinggi di Kabupaten Ketapang adalah koeksistensi damai yang sudah berlangsung lama. Masyarakat Ketapang secara historis memang sudah kita lihat bersama, masyarakatnya adalah multikultural yang terdiri dari berbagai macam suku, Dayak, Madura, Melayu, Bugis, Cina dan sebagainya. Mereka ini, masyarakat yang multikultural ini, ketika berinteraksi sosial atau ekonomi antar umat beragama telah berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup bertetangga, berdagang, bersosialisasi tanpa memandang latar belakang agama. Itu menjadi kekuatan besar yang bisa menciptakan kerukunan beragama. Kemudian juga ada peran FKUB ya. Peran KUB Kabupaten Ketapang yang cukup aktif dan efektif sekali. Lembaga ini menjadi wadah komunikasi dan mediasi bagi para pemimpin agama, dan saya sempat menjadi
anggota FKUB Kabupaten Ketapang. Tentunya ini mereka rutin mengadakan pertemuan, dialog, kemudian kegiatan bersama yang bertujuan untuk memperkuat kohesi sosial. Kemudian yang ketiga adalah komitmen pemerintah Kabupaten Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan perhatian serius kepada isu kerukunan. Mereka tidak hanya bersikap reaktif saat ada masalah, tetapi juga proaktif dengan mendukung berbagai kegiatan yang mempromosikan perdamaian. Ya, seperti yang baru-baru kita lihat bersama, ada festival budaya, bermacam-macam budaya. Ada budaya Dayak, ada Melayu, ada Madura, ada Batak dan sebagainya. Mereka semuanya dikasih ruang untuk mengembangkan budaya masing-masing, kemudian ditontonkan kepada masyarakat banyak, sehingga kita mengetahui budaya adat masing-masing suku yang ada di Kabupaten Ketapang, sehingga apapun yang terjadi kita maklumi bersama dengan kita tahunya budaya mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir, ya tak lepas peran tokoh agama ya dan tokoh adat. Ini para tokoh memiliki pengaruh yang signifikan dalam meredam potensi konflik. Mereka seringkali menjadi penengah pertama jika muncul ketegangan di tingkat akar rumput. Ya, komunikasi yang baik antara mereka menjadi rem pengendali sosial yang ampuh. Barangkali ada 4 hal itu yang menopang sehingga Ketapang menjadi kota yang atau kabupaten yang sangat kondusif dan damai, sejahtera, sehingga hampir pendatang baru ke Ketapang itu merasakan nyaman hidup di Ketapang itu. Oke. Jadi dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kondisi nyata hari ini toleransi antar umat beragama di Kabupaten Ketapang itu sangat berjalan dengan baik ya Kiai ya. Dan itu karena ada kekuatan besar tuh yang mendukung terciptanya suasana atau toleransi itu terjalin. Sebagaimana yang tadi oleh Kiai sebutkan pemirsa, bahwa ada terjadi interaksi muamalah. Kalau kita istilahkan dalam agama Islam itu baik antar suku, antar agama terjadi hubungan interaksi yang baik. Kemudian ada peran FKUB, ada komitmen pemerintah dan peran tokoh agama yang semuanya ini berperan dalam menciptakan kondisi toleransi antar umat beragama. Nah, kalau boleh tahu Kiai, kira-kira selain kekuatan, apa kira-kira tantangan terberatnya yang kita hadapi bersama dalam menciptakan toleransi antar umat beragama ini? Terima kasih. Kabupaten Ketapang ini punya sejarah ya, yang mana ada konflik di tetangga kita tahun 87 ya, di Sampit, kemudian 97 di Sampit, kemudian ada di Sambas. Ini sejarah kelam konflik ya yang terjadi di tetangga Kabupaten Ketapang. Tapi alhamdulillah masyarakat Kabupaten Ketapang tidak terbawa dan tidak mudah terprovokasi karena sulitnya tokoh-tokoh yang ada di Ketapang untuk memberikan pengertian kepada masyarakat Kabupaten Ketapang, sehingga dengan konflik-konflik yang ada itu lewat-lewat saja Ketapang tetap kondusif dan terjaga harmonisasi dengan baik. Nah, ini tentunya peran pemerintah, masyarakat sipil yang mereka merasa waspada dengan adanya isu-isu
yang bisa mengarah kepada konflik, ketegangan ya. Ya, baik. Terima kasih Kiai. Pemirsa Bidik TV dimanapun anda berada, sangat mencerahkan dan mengedukasi kita bersama bagaimana Kiai Haji Faisal Maksum memberikan paparan terkait kondisi nyata terkait dengan terjalinnya toleransi antar umat beragama di Kabupaten Ketapang ini yang ditopang oleh berbagai macam faktor sehingga keadaan kita tetap kondusif, dan mudah-mudahan keadaan ini terus berjalan damai tanpa ada gangguan dan permasalahan-permasalahan yang mengganggu kondusivitas hubungan antar umat beragama. Baik Kiai, untuk selanjutnya ini saya yakin masyarakat ingin mengetahui dengan jelas ini Kiai, bagaimana sih sebenarnya kita itu bertoleransi ini, tentunya ini dalam perspektif keagamaan dan keagamaan Islam tentunya, dan apa sih batasan-batasan kita bertoleransi itu agar tidak disalahartikan sebagai kompromi akidah. Nah, silakan Kiai. Baik, betul kita lihat kenyataan di dalam masyarakat karena kalimat ini kalimat yang sensitif bagi masyarakat awam. Kalau tidak dicerna dengan pikiran yang bagus, maka bisa salah tafsir masyarakat. Oleh karena itu ini perlu diperjelas, perlu dipertegas, khususnya tokoh-tokoh agama atau majelis ulama lah. Memahami toleransi dalam perspektif keagamaan, memaknai menerapkan toleransi tanpa mengkompromikan akidah. Yang pertama adalah memahami toleransi atau tasamu dalam perspektif Islam yang benar. Toleransi dalam Islam bukan sikap relativisme yang menganggap semua agama itu adalah sama. Tentu ini sangat sensitif, bahaya kalau sampai disalah tafsirkan oleh masyarakat awam. Toleransi Islam adalah sikap menghormati atau ihtiram dan berbuat adil kepada pemeluk agama lain tanpa harus menyetujui keyakinan mereka. Kita punya dalil juga, lakum dinukum waliyadin, agama bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini adalah pondasi utama. Kita menolak untuk menyembah apa yang mereka sembah, tetapi kita juga tidak memaksa mereka mengikuti agama kita. Ini adalah bentuk toleransi yang tegas dan berprinsip. Oleh karena itu ini bisa kita jadikan prinsip dalil ini dalam menjaga harmonisasi antar umat beragama. Yang kedua, membedakan ranah akidah keyakinan dengan ranah muamalah interaksi sosial. Ini kunci utamanya, kita harus tegas membedakan dua wilayah ini. Satu adalah ranah akidah, ya tidak ada kompromi ini. Kemudian keyakinan tentang tauhid dan keesaan Allah. Kemudian keyakinan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah. Keyakinan tentang Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi. Ranah ini tidak ada toleransi dalam arti menyamakan atau mengakui kebenaran agama lain. Ini adalah garis merah yang tidak bisa ditawar. Kemudian yang kedua ada ranah muamalah. Disinilah toleransi diterapkan. Interaksi sosial, bertetangga yang baik, membantu yang kesusahan, seperti memadamkan kebakaran rumah ibadah lain, atau bekerja sama dengan membangun fasilitas umum dan perdagangan. Ini menjunjung hukum dan etika, menghormati hak mereka untuk beribadah, tidak menghina simbol-simbol agama mereka, tidak selalu menjaga ketertiban kebersamaan. Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang mendolimi seorang kafir mu'ahid yang memiliki perjanjian, mengurangi haknya,
maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia dalam interaksi sosial. Kemudian ini peran MUI di dalam menjelaskan hal ini harus bisa mensosialisasikan konsep toleransi yang benar ini agar tidak salah faham. Edukasi kepada umat melalui khutbah, pengajian, fatwa. Kami harus menerangkan ya perbedaan antara toleransi sosial dan kompromi akidah. Kami akan menekankan bahwa prinsip bersikap baik dan adil adalah kepada non muslim adalah perintah agama, bukan pengkhianatan terhadap akidah. Baik, terima kasih Kiai. Pemirsa Midik TV, dapat kita pahami dalam sederhananya apa yang disampaikan oleh Kiai, bahwa bertoleransi itu adalah membiarkan umat beragama itu untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya masing-masing dengan tanpa kita tentunya mengakui kebenaran menurut versi keyakinan kita. Nah, adapun dalam batasan-batasannya, persoalan akidah dan muamalah. Dalam akidah ini memang tidak ada tawar-menawar di situ dalam konsep Islam, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu dan agamaku adalah agamaku. Adapun dalam bermuamalah, bertetangga yang baik, saling bantu membantu, bergotong royong, membangun fasilitas umum, itu tentunya tidak menjadi persoalan ya Kiai ya, karena itu adalah suatu hal yang dibenarkan menurut ajaran agama Islam. Baik pemirsa Midik TV, untuk yang berikutnya kita kenal Kiai di Kabupaten Ketapang ini dikenal dengan keragaman suku dan agama yang terbilang tinggi Kiai. Nah, ini dalam pengalaman Kiai ini selaku ketua MUI setidaknya, momen apa yang paling menggambarkan kuatnya persaudaraan lintas agama di daerah kita, yaitu Kabupaten Ketapang, Kiai? Terima kasih. Ada satu pengalaman yang bisa jadikan sebuah prinsip dalam bertoleransi di Kabupaten Ketapang. Ketika kami menjadi anggota FKUB, ada kegiatan FKUB yang sangat besar manfaatnya. Itu dialog antar umat beragama di seluruh kecamatan, 20 kecamatan. Kita dialog dengan lintas agama, lintas suku, kemudian lintas apalagi bermacam-macam multikultural masyarakat Kabupaten Ketapang. Ketika kita dialog dengan mereka di 20 kecamatan, hampir bisa dikatakan 90% masyarakat Kabupaten Ketapang asli itu maunya hidup berdampingan dengan damai dan kerjasama yang baik. Itu asli Ketapang. Jadi ada momen dialog yang terbuka yang diwadahi oleh FKUB begitu ya? Betul. Ya? Dari 20 kecamatan itu. Bahkan ada satu hal yang sangat indah kalau kita sampaikan. Ya, ini hasil dialog kita. Saat itu ketika masyarakat Ketapang masih mayoritas kerja mereka adalah menoreh getah. Ketika mulai getah itu pagi, dengan adanya azan subuh yang dikumandangkan oleh umat Islam, mereka ikut berterima kasih. Saya adanya azan yang dikumandangkan oleh Islam. Dengan adanya azan subuh, mereka ini berterima kasih sehingga tidak pernah kesiangan bangun pagi karena dapat panggilan. Iya. Baik Kiai. Itu salah satu hasil kami dialog 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang yang sangat menyejukkan, dan dari 17 anggota FKUB kita tidak boleh
berpisah-pisah, dibagi-bagi kecamatan, kita harus nyatu. Nah, saat itu kata pimpinan kita, jadi 17 orang tidak boleh berpisah tapi nyatu. Kalau kita tokoh-tokoh agama melihat kita ini menyatu, maka ada bisa banyak dijadikan suri tauladan oleh masyarakat. Masih menjadikan contoh. Kalau sudah pemimpinnya bersatu, hidup berdampingan, otomatis maka masyarakatnya ya harus ikut apa yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang ada. Baik Kiai. Nah selanjutnya ini Kiai, bahwa kan sebentar lagi kan kita akan menghadapi perayaan Natal bagi saudara-saudara kita yang Kristiani. Nah biasanya itu timbul konflik tuh Kiai, atau setidaknya perbedaan pandangan antar kelompok kita nih yang Islam nih Kiai. Biasanya tentang boleh tidaknya itu mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita. Ada yang membolehkan, ada sebagian yang tidak membolehkan. Nah ini Kiai selaku Ketua MUI bagaimana peran nih di dalam meredam potensi konflik yang terjadi karena perbedaan pandangan antar kelompok ini Kiai. Salah satu contohnya seperti yang pengucapan selamat Natal kepada saudara kita yang Kristiani. Silakan Kiai. Tentang ucapan selamat hari raya, MUI Majelis Ulama Indonesia selalu menegaskan bahwa Indonesia adalah rumah bersama. Menjaga kerukunan umat beragam adalah bagian dari bela negara dan pengamalan Pancasila, khususnya sila pertama, keutuhan Indonesia dan persatuan Indonesia. Suasana yang harmonis adalah persyarat bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu kita sering terjadi konflik di bermacam daerah tentang ucapan selamat hari Natal. Isu tentang mengucapkan selamat hari Natal seringkali menjadi perdebatan. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 81 kemudian ditegaskan kembali mengharamkan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal dan mengikuti upacara Natal karena dikhawatirkan dapat mengaburkan akidah. Namun dalam konteks interaksi sosial yang lebih luas, Majelis Ulama lebih menekankan pada semangat hidup berdampingan secara damai. Jadi fokusnya bergeser dari sekedar mengucapkan selamat kepada sikap menghormati dan menjaga ketertiban umum agar perayaan umat lain dapat berlangsung dengan aman dan khidmat tanpa umat Islam harus terlibat dalam hal-hal yang bersifat ritual. Kesimpulan pesan Majelis Ulama Indonesia, umat Islam harus menjadi pelopor dalam menciptakan kedamaian. Hormati perayaan umat lain tanpa terlibat dalam ritualnya. Juga komunikasi yang baik dengan tetangga dan tokoh agama lain, serta hindari segala perkataan dan perbuatan yang dapat merusak kerukunan nasional yang sudah dibangun dengan susah payah. Oke, baik Kiai. Ini menjadi pertanyaan yang terakhir Kiai. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi saat ini, isu provokasi dan ujaran kebencian itu mudah sekali viral di media sosial Kiai. Nah, ini langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat nih agar tidak terjebak dalam informasi sesat yang justru nanti kemudian akan mengganggu kerukunan itu Kiai? Terima kasih. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang tidak bisa kita bendung dan tidak bisa kita tolak, maka persoalan keumatan semakin hari dengan berkembangnya teknologi semakin kompleks persoalan itu. Termasuk isu hoak, kemudian ini
kita sudah dipesan oleh agama kalau ada informasi yang datangnya dari orang fasik, binaba'in fadabayyanu, maka jangan langsung ditelan begitu saja, diterima begitu saja, tapi di cross check lebih dahulu. Dari mana datangnya informasi itu, sehingga tidak cepat mengambil kesimpulan. Kemudian kalau sudah cepat mengambil kesimpulan, nanti akhirnya cepat juga melakukan tindakan, sehingga dengan kesimpulan yang salah bisa mengakibatkan tindakan yang salah. Oleh karena itu, biar kita bijak dalam menyikapi arus informasi yang begitu begitu kuat, maka kita harus bijaksana dalam menyikapinya. Segala persoalan, segala informasi yang datang dari mana saja, kita harus cross check terlebih dahulu dari mana informasi itu, dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Carilah informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat mengkaji persoalan itu dengan baik, sehingga kita kalau sudah menyimpulkan kebaikan baik dalam menyikapi informasi, maka kita akan bisa bersikap bijaksana dalam menyikapi informasi itu. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang sangat rawan yang bisa memicu terjadinya konflik di mana-mana. Oleh karena itu, mari kita belajar bijaksana dalam menyikapi informasi yang datang dari luar kita. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kiai atas pandangan yang sangat menyejukkan dan sangat mengedukasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga percakapan pada kesempatan ini tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi sebagai pondasi harmoni sosial di Kabupaten Ketapang. Kepada seluruh pemirsa Midik TV, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru nanti, mari jadikan momen ini untuk saling menghormati dan memperkuat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Saya Hayadi Ridhoi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam podcast kali ini. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai, cinta keberagaman, dan cinta persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.